jadi coach Saya dulu. tak ikut rekam layar ya nanti biar untuk antisipasi juga. Oke. Oke. Berarti saya coachingnya dulu Bu atau bagaimana Bu? Apur coachnya dulu, saya coachingnya dulu ya Pak. Hanya coachingnya dulu ya, boleh boleh. Oke. Kita mulai Bu nggih? Oke Pak, Oke. mohon derek. Bu Lucy, selamat sore Bu Lucy. Selamat sore Pak Pur. Sehat Bu nggih? Sehat ini Pak. Pak Pur sehat juga kan Pak Pur? Iya, alhamdulillah Bu ini mah lupa belum tak aktifkan apa namanya layar saya Bu, belum tak aktifkan lagi. Oke. Oke. Oke Bu, kita agendanya mau ngobrol-ngobrol ya Bu sore ini ya Bu ya. Oke Pak. Oke. Rencana mau ngobrol apa nih Bu? Nah ini saya mau ngobrol tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok Pak. Oh ya, jadi Bu Lucy Oke, akan mengajar besok ya. Ini kita mau ngobrol tentang RPP yang akan dilaksanakan besok nggih. betul Nggih, Pak. nggih. Gimana Bu? Apa yang diceritakan Bu? Untuk persiapan mengajar saya besok Pak, saya akan mengajar di kelas 4 untuk mata pelajaran IPAS Pak. Mata pelajaran IPAS dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit. Kemudian untuk capaian pembelajarannya nanti peserta didik dapat mengidentifikasikan sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Seperti itu, Pak. Jadi CP-nya transformasi energi Bu nggih. Hmm. Nggih, Nggih. nggih. Terus yang Ibu harapkan apa Bu dari perencanaan pembelajaran ini? Kenapa Bu? Yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kali ini, Pak, nanti anak-anak akan mengamati dulu, kemudian anak-anak mengamati video, kemudian dari video tadi anak dibagi sesuai dengan hasil asesmen diagnostik non kognitif dan non kognitifnya Pak, sehingga anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu siswa dengan gaya belajar visual dan juga gaya belajar kinestetik Pak. Awalnya anak nanti mengamati, kemudian mengidentifikasikan ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, anak dengan gaya belajar kinestetik nanti akan melakukan percobaan dan membuat simulasi dari transformasi energi menggunakan alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Oh, itu, jadi Pak. Bu Lucy rencana akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nggih, Diferensiasi. akan mencoba Hmm. diferensiasi, Pak. Nggih, nggih, nggih. Terkait dengan yang diferensiasi tadi kan ada dua ya Bu ya. Ada yang pertama Nggih, diferensiasi konten nggih. Yang kedua diferensiasi nggih, prosesnya Bu nggih. Nggih, nggih. nggih. Kalau yang kedua ini ada kendala atau bagaimana Bu? Apakah sudah yang kalau yang diferensi konten tadi itu rinciannya bagaimana Bu? Kalau yang diferensiasi konten, itu nanti akan ada yang pertama pada gaya belajar visual, Pak. Nanti Iya. akan disediakan, kalau pada saat klasikal, nanti semua anak akan disuruh untuk mengamati video, Pak. Video tentang perubahan energi. Oh iya. Kemudian kita sudah punya dua rancangan gitu Pak pada konten dan prosesnya. Di konten nanti kita ada bacaan dan gambar. Kemudian yang kedua, konten yang kedua kita menyediakan bahan. Jadi bahan sederhana Pak, seperti alat-alat sederhana seperti listrika, ada lampu, ada lilin, seperti itu untuk diferensiasi kontennya. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya Pak, nanti anak yang dengan gaya belajar visual, mereka setelah mengamati video bersama-sama, mereka kemudian diberikan ada gambar dan juga bacaan, sehingga nanti anak-anak yang lebih suka untuk mengamati membaca seperti itu dengan gambar dan bacaan, mereka kemudian mengidentifikasikan ini benda ini berarti dalam kehidupan sehari-hari itu mentransformasikan energi yang seperti apa. Mereka kemudian membuatnya dalam bentuk gambar dipotong terus ditempelkan, diberi keterangan. Seperti itu Pak, itu proses yang pertama. Iya. Kemudian Iya. untuk anak
dengan gaya belajar kinestetik Pak. Mereka kinestetik. nanti langsung praktek, mereka praktek dengan alat-alat yang sudah mereka bawa dari rumah, sudah hari sebelumnya saya umumkan untuk dibawa, sehingga nanti anak-anak itu mencoba alat-alat apa saja yang bisa menunjukkan dan untuk mensimulasikan seperti apa transformasi energi itu. Seperti itu Pak. Oh, nggih, nggih. Jadi sudah cukup rinci ya Bu ya untuk yang Nggih konten Pak. maupun yang prosesnya Bu nggih. Apa ada yang Nggih. mau ditambahkan Bu? Barangkali ada diferensiasi yang lain kalau memungkinkan dari eh, Eh, pembelajaran ini. Sebenarnya kalau untuk alokasi waktunya, kalau mungkin cukup nih Pak, mungkin saya nanti untuk konten dan prosesnya saya persingkat waktunya, kemudian saya tambahkan untuk diferensiasi produk mungkin Pak nanti Pak. Oh ya, Jadi ya. kalau yang pada RPP saya yang saat ini, diferensiasi produk memang belum muncul Pak. Oh ya. Untuk diferensiasi produk, belum muncul. Jadi pertimbangan kita juga tentang alokasi waktu nih Pak, Oh dengan gitu. waktu 3 kali 35 menit. Nanti kita agak terburu-buru kalau misalnya kita masih tetap melakukan diferensiasi pada produknya. Nggih. Oke. Jadi di perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu fokus di diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Oke. Nggih. Oke. Sementara mungkin baru itu dulu Nggih, Pak. nggih. Terkait dengan penilaiannya Bu, bagaimana Bu? Nanti apakah ada eh, pembedaan atau bagaimana terkait dengan penilaian diferensiasi ini? Untuk penilaiannya Pak, kita di sini ada penilaian formatif. Formatif itu nanti dilaksanakan pada saat anak-anak melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti kita sudah membuat rubrik di mana anak-anak dalam proses diskusinya juga dinilai. Kemudian, untuk proses diskusinya dinilai ada keaktifannya, kemudian ada kejelasan, ada kerapian hasil pekerjaan, kemudian juga dalam hal presentasi nanti anak juga dinilai seperti itu Pak. Itu untuk penilaian formatif pada proses. Kemudian karena ini belum merupakan akhir unit ya Pak, Oh iya. kita untuk penilaian akhirnya juga masih formatif. Nanti anak masih diberikan penilaian mandiri untuk masing-masing anak setelah sesi presentasi, setelah diskusi, presentasi, nanti ada penguatan, kemudian anak-anak secara mandiri mengerjakan asesmen formatif akhir pembelajaran. Oh, nggih. Jadi di perencanaan pembelajaran ini sudah dirancang sampai dengan penilaiannya ya Bu ya. Nggih, Pak. Nggih. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu terkait dengan rencana yang sudah disusun? Mungkin ini sebenarnya saya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pur, mungkin saya tetap ingin melengkapi dengan diferensiasi produk itu mungkin Pak. Gitu, Jadi tapi bagaimana ya Pak? Mungkin saya nanti akan mengurangi sedikit untuk pada bagian pengamatan itu, pada pengamatan video mungkin nanti akan saya persingkat saja sehingga nanti untuk diferensiasi produk bisa saya buat nanti rancangannya untuk diferensiasi produk untuk 2 kelompok tadi. Berarti ini evolusi berencana akan mengurangi di bagian diferensiasi yang proses tadi yang di video tadi Bu. Prosesnya, ya. Kemudian mungkin akan ditambahkan di diferensiasi produk Bu. Sekiranya apakah perlu bantuan dari teman atau dari pihak lain Bu untuk bisa membantu supaya nanti yang diharapkan bonus ini bisa tercapai gitu Bu? Tentunya nanti saya akan minta bantuan dari teman-teman yang lain mungkin Pak untuk berbagi pengalaman seperti apa merancang pada diferensiasi produk apa yang sekiranya nanti tidak memberatkan anak, kemudian anak bisa melakukannya dengan senang dari transformasi energi ini. Mungkin sudah ada teman yang pernah mempraktekkan di sekolah Bu terkait dengan diferensiasi yang tadi yang disampaikan tadi. Sepertinya sudah Pak, ada beberapa teman yang sudah mengikuti KKG untuk IKM ya Pak untuk BIMTEK IKM-nya. Kemudian kemarin juga ada KKG kelas, ada kita kegiatan berbagi
praktik baik, sudah ada beberapa rekan yang mengikuti seperti itu untuk merancang pembelajaran berdiferensialnya Nggih. sudah baik, sehingga mungkin nanti kami akan ngangsu kawruh juga kepada rekan-rekan tersebut, Pak. Oh, nggih, nggih. Jadi bisa kolaborasi ya dengan teman yang sudah mendapatkan Nggih, apa namanya tambahan ilmu lah ya dari di kakak kita tadi. nggih, Pak. Oke. Nggih. Rencana akan dilaksanakan kapan Bu untuk kolaborasi dengan teman dan tadi yang rencana-rencana yang direncanakan tadi? Mungkin karena saya akan melaksanakan pembelajaran ini untuk hari Kamis, besok bisa Kamis. saya laksanakan kolaborasi, nggih, Pak. Oh, gitu. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Saya kira sudah cukup menarik ya tadi yang disampaikan, saya kira sudah lengkap ya dan sampai dengan siapa yang mau dimintai bantuan sampai dengan rencana waktunya pun sudah ditentukan lah sama Bu Lucy. Semangat Ibu Lucy, semoga diberikan kelancaran ya nanti Nggih. praktek ngajarnya Bu. Terima kasih, Pak Pur. Sama-sama. Nggih. Berarti sekarang kita refleksi dulu ini, Pak. Oh, langsung refleksi. Oh, nggih, sebentar tak siapkan Nggih. dulu. Satu refleksi mungkin nggak, Pak? Oh, nggih. Ini kita ada berapa menit ya Bu yang sesinya jenengan ini ya? Saya nggak lihat mulainya tadi. Aduh, saya malah lupa, Pak. Saya nggak kerekam. Oh, ada nih Saya Bu, dapat ada mendengarkan. 12 menit Bu. Berarti bisa Oh, 12 menit. ya refleksinya kita punya waktu 15 menit Bu nggih. Berarti masih ada Untuk refleksi. ya masih ada 4 menit Bu. Monggo Bu. Oke. Nggih, monggo. Untuk refleksinya yang sudah berjalan baik Bu Lucy bisa disampaikan. Dari hal-hal yang sudah berjalan baik dari apa yang saya rencanakan ini, Pak, kelihatannya saya sudah menentukan tujuan, kemudian saya juga sudah menyampaikan strategi pembelajaran saya seperti apa, kemudian saya sudah menyampaikan untuk rencana pengembangan terhadap apa yang akan besok saya laksanakan, apa yang nanti akan Pak Pur sebagai coach amati ketika saya melaksanakan pembelajaran ini, nggih, Pak, nggih. Oh, nggih Bu nggih. Berarti nggih, Oke. mungkin yang sudah baik itu, Pak. Nggih Bu. Terus yang kedua ini ya, yang sekiranya menurut Bu Lucy yang masih perlu diperbaiki apa Bu? Mungkin yang masih perlu diperbaiki tadi, Pak, untuk alokasi waktu saya perlu mengubah lagi jika saya ingin memasukkan diferensiasi konten pada pembelajaran yang akan saya lakukan selama 3 kali 35 menit ini, berarti saya perlu untuk membagi ulang, Pak, alokasi waktu yang seperti apa yang bisa dilaksanakan sehingga untuk diferensiasi baik itu proses, konten maupun produknya bisa masuk semua, tapi jangan sampai mengurangi kebermaknaan dari pembelajaran, Pak. Jadi saya perlu tingkatkan itu. Oke. Nggih. Terus yang berikutnya tentang kehadiran penuh ya Bu. Nggih, bagaimana tentang kehadiran penuhnya sebelum dan setelah coaching? Ini bagaimana supaya menjaga tetap dalam kehadiran penuh dalam present? Usaha saya untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini, Pak, berarti saya sebelumnya saya sudah mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan kepada Pak Pur selaku coach saya sampaikan apa yang menjadi kerisauan saya, kemudian saya mempersiapkan diri sudah dalam kondisi siap, Pak. Maksudnya tadi sudah saya dalam kondisi baru aja pulang sekolah, saya sudah berusaha untuk makan, minum sehingga saya sudah tidak terganggu lagi dengan lapar dan haus dan sebagainya. Kemudian anak-anak di rumah sudah saya kondisikan, Pak, untuk tidak lalu lalang ketika kita sedang melakukan kegiatan coaching. Oh iya, pansan tenang nih, terkendali. Oke Bu, jadi situasi kondisi dari kondisikan Bu untuk supaya tetap dalam present. Kemudian yang ingin ditingkatkan Bu, yang ingin diperbaiki ada Bu, ada atau tidak Bu, atau masih ada? Yang ingin saya tingkatkan dalam kegiatan coaching ini mungkin saya mungkin dalam menggali potensi diri saya sendiri, Pak, mungkin masih banyak sekali hal yang belum muncul, Pak, jadi belum maksimal,
sehingga lain kesempatan mungkin saya ingin lebih mengeksplor diri saya sendiri Nggih. untuk kegiatan-kegiatan mana yang belum sempurna itu, Pak. Nggih. Nggih, Bu, satu lagi Bu nggih terkait dengan Oke. apa nih? Apa yang Bu Lucy rasakan Bu nih selama coaching Bu? Pas 15 menit. Oke. Selama kegiatan coaching sore hari ini, Pak, saya sudah merasa lebih rileks. Saya sudah merasa untuk alur-alur coachingnya sudah lebih ada gambaran daripada kemarin ketika Ya. waktu kita latihan coaching yang pertama, nih, Pak, kita masih nggih. Kemudian dari usul perbaikan Pak Pur pada kesempatan yang lalu, ketika saya berbicara terlalu cepat mungkin nggih, Pak. Nah, ini sudah saya usahakan untuk lebih rem, lebih lebih hati-hati lebih lagi, Pak Pur. pelan-pelan ya Bu. Oke Bu, Nggih. nggih, nggih. Baik Bu, terima kasih Bu Lucy. Berarti sesinya Bu Lucy selesai nggih. Kita gantian, berarti Nggih. sekarang saya jadi Terima coachingnya kasih, Bu Pak nggih. Pur. Nggih, sama-sama Bu nggih. Nggih, nggih. Nggih, berarti sekarang giliran saya nggih, Pak. Nggih Bu. Selamat sore Pak Pur. Nggih, Pada selamat sore pada Bu Lucy. Nggih, selamat sore. pada pada bagian yang kedua ini Pak, berarti saya berperan sebagai coach, Pak Pur sebagai coaching, Pak. Iya Bu. Oke, bagaimana Pak Pur untuk kegiatan coaching kita pada sore hari ini? Apa yang akan menjadi tujuan kita hari ini? Oke Bu, ini saya mau cerita tentang PKK Bu ya. Di sekolah itu ada namanya PKK di SMK, apa namanya Bursa Kerja Khusus Bu nggih. Jadi saya Oke, ingin PKK di sekolah saya ini seperti sekolah-sekolah yang sudah maju gitu. PKK-nya itu optimal, bisa banyak kegiatan untuk bisa memberikan informasi kepekerjaan pada murid kelas 12 maupun pada alumni. Itu Bu yang menjadi harapan saya. oke Pak. Boleh saya tahu Pak, BKK itu apa nggih Pak? Nggih, jadi BKK kebetulan saya ini kan Wakahumas nggih. Wakahumas ini membawa unit salah satunya BKK. BKK ini kepanjangan dari Bursa Kerja Khusus. Jadi di SMK itu ada unit yang tugasnya itu memberikan informasi pertama pada murid kelas 12 dan alumni terkait dengan informasi lowongan pekerjaan, seleksi pekerjaan sampai dengan penempatan. Itu yang menjadi tugas BKK gitu Bu. Nggih. Nah, yang menjadi apa ya? Kerisauan saya gitulah Bu nggih. Jadi ini kan kebetulan tim BKK ini kan baru semua nggih. Baru ya 3 Nggih. bulan. Tidak dari awal semester 3 bulan ini baru dibentuk apa nih dari kepala sekolah yang sebelumnya sempat agak tidak terkoordinir gitu nggih. Kemudian dari kepala sekolah dibentuk tim SKPKK yang semuanya itu pesertanya baru gitu, dari ketuanya dari wakil kepala sekolah, kemudian ada sekretaris bendara dan anggotanya itu 5 ketua kompetensi kalian atau ketua jurusan itu semuanya baru. Nah, dengan kondisi yang semuanya masih baru itu menjadi dugaan saya barangkali belum terlalu memahami apa yang menjadi tugasnya atau mungkin bagaimana cara dia atau melangkahnya, apa saja yang perlu dilakukan, itu tampaknya belum terlalu memahami, sehingga ya sampai dengan 3 bulan ini kok saya rasakan sepi gitu. Aktivitasnya sepi ya, tentang kepekerjaan, informasi lowongan pekerjaan, kemudian kegiatan mengundang dari industri untuk sosialisasi ke murid-murid yang kalau di sekolah lain itu banyak, itu di tempat saya kok saya merasakan masih jauh gitu. Itu yang menjadi apa ya? Ya termasuk keresahan saya gitu Bu. Oh, berarti yang menjadi kerisauannya Pak Pur itu karena semua anggota dari tim PKK ini masih baru semua nggih Pak nggih. Ya Bu. Jadi Pak Iya, Pur mungkin salah satunya. Pak Pur mungkin khawatir nggih. Nggih. Pur khawatir ketika tim yang masih baru ini nanti uh, belum menghasilkan sesuatu yang seperti diharapkan. Apa betul seperti itu, Pak? Ya Bu, begitu, gitu. Ya, jadi kan Nggih, nggih. Karena tadi iya, seharusnya monggo kan Pak. PKK ini kan dia lebih banyak
bekerja atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nggih. Jadi harusnya kemitraan dengan perusahaan ini kan banyak, sehingga dengan banyak kemitraan dengan perusahaan itu maka nanti peluang untuk bisa memberikan informasi lowongan pekerjaan, informasi sosialisasi kepekerjaan itu banyak gitu. Nah ini yang saya tangkap belum dilakukan oleh tim BKK sekarang. Ya ada sih satu dua gitu ya, satu dua perusahaan yang datang ke Nggih. sekolah minta waktu untuk memberikan sosialisasi tentang rekrutmen, tentang ya kepekerjaan itu sendiri, tapi ya masih sedikit gitu, presentasinya masih sedikit gitu. Okay. Oke. Kemudian Pak, dari hal yang tadi Pak Pur sampaikan itu, kira-kira ada kesempatan atau peluang apa Pak yang bisa Bapak ambil atau mungkin strategi apa mungkin yang dapat Pak Pur uh, ambil nggih Yeah. selaku Waka tadi Yeah. untuk menggerakkan tim BKK ini Pak. Iya, jadi sebenarnya sih pernah koordinasi awal ya di bulan 2 bulan yang lalu pernah koordinasi awal. eh, Apa karena ini kan hubungannya dengan tadi pertama dengan industri ya, yang kedua dengan kelas 12 dan alumni. Tapi sebenarnya lebih banyak ke alumni, kalau di kelas 12 kan bisa ditackle oleh guru lain selain yang dari PKK. Maka kemarin salah satu yang sudah ditindaklanjuti adalah membuat forum alumni gitu Bu, lewat komunitas WA maupun lewat apa namanya Facebook gitu Bu. Itu yang sudah ditindaklanjuti yang pertama. Nah seharusnya menurut saya itu perlu kolaborasi nggih dengan PKK yang lama untuk ya sharing terkait dengan bagaimana yang sudah industri mana yang biasa kerjasama dengan sekolah itu saya kira perlu itu diagendakan untuk tadi kolaborasi dengan orang lama yang sudah punya lebih banyak pengalaman dan punya koneksi lah ya dengan orang-orang di industri itu. Terus sebenarnya kan BKK ini kan sifatnya kemitraan Bu. Jadi kan semua sekolah di SMK itu kan memiliki BKK. Ya sebenarnya bisa juga dari BKK saya misalnya di SMK Sukoharjo ini kolaborasi gitu dengan BKK lain, dengan SMK 1 misalnya, SMK 2 atau SMK yang lain yang kita bisa saling mensupport, saling mendukung gitu ya. Misalnya ada informasi yang disampaikan di SMK 2 bisa di-sharingkan juga ke murid-murid kami atau di alumni kami dan sebaliknya gitu. Itu sehingga nanti informasi kepekerjaan itu lebih banyak gitu, lebih variatif gitu, sehingga apa namanya keberadaan PKK itu bisa lebih optimal gitu. Itu Bu. Oke, Pak Pur. Iya. Dari yang saya tangkap tadi, Pak Pur ngendika ada sebenarnya bisa berkolaborasi. Apakah ada hambatan Pak untuk kolaborasi itu sendiri? Baik dari misalnya dari sekolah Pak Pur sendiri atau mungkin hambatan jika ingin berkolaborasi dengan BKK dari SMK yang lain, Pak? Sebenarnya tidak ada sebenarnya Bu. Sebenarnya secara prinsip tidak ada, cuman karena mungkin belum dilakukan saja dan mungkin menurut saya sih perlu koordinasi yang lebih detail ya, karena di PKK ini sendiri juga seharusnya kan memiliki program program kerjanya apa saja, kemudian tindak lanjutnya, timelinenya, waktunya kapan, itu kan juga harusnya didetailkan sehingga punya pegangan hari ini atau bulan ini kita mau ngapain dan sebagainya. Salah satunya yang sebenarnya bisa diagendakan selain yang kolaborasi, sebelum kolaborasi tadi bisa studi tiru Bu, barangkali Bu, kan ada juga sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah lain yang sudah maju. Mungkin tidak harus di Wonosobo ya, di beberapa sekolah itu sudah begitu majunya hubungan dengan industrinya, begitu kuatnya, bahkan sudah dijadikan tempat untuk seleksi, untuk apa namanya rekrutmen. Itu saya kira bisa itu untuk di studi tiru sehingga kita ya punya gambaran lah pengelolaannya seperti apa, juga koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang linear lah yang sesuai dengan jurusan kita itu bisa ditingkatkan gitu. Berarti sebenarnya tidak ada kendala ya Pak untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain itu. Kemudian tadi Pak Pur kan juga ngendiko bahwa
itu tidak sebenarnya bukan kendala, hanya karena memang belum dilaksanakan ya Pak. Betul, betul, betul. Kemudian adakah Pak Pur untuk rencana-rencana yang akan datang atau mungkin yang akan Pak Pur laksanakan dalam waktu dekat ini Pak untuk apa mencapai tujuan awal Pak Pur itu? Nggih, nggih, nggih. Iya, Bu, nggih. Jadi tadi sempat alasan-alasan juga dengan teman ya di kepanitiaan PKK ini, ya evaluasi beberapa bulan ini tampaknya belum banyak hal yang bisa dilakukan. Terus saya sampaikan beberapa rencana saya tadi itu, kemudian ya responnya positif. Barangkali mungkin dalam waktu dekat kami akan koordinasi Bu untuk lebih mendetailkan lagi. Mungkin tadi yang pertama nih terkait dengan program kerjanya tadi apa saja, termasuk tadi mungkin bisa kolaborasi dengan sekolah lain atau dengan studi tiru dengan sekolah lain tadi, saya kira mungkin di agenda rapat koordinasi bisa dirancang sehingga nanti kita punya blueprint lah gitu, kita mau ngapain aja itu jelas gitu. Oke, jadi sudah ada rencana untuk kedepannya nih Pak. Iya Bu. Kemudian kalau menurut Pak Pur, oke, sejauh mana tujuan Pak Pur di awal itu nanti Pak Pur rasa itu sudah tercapai Pak? Kira-kira indikator-indikator apa saja yang menunjukkan bahwa nanti apa yang menjadi rencana aksi dari Pak Pur ini sudah mendekati dengan tujuan akhir Pak Pur di awal program? Ya sebenarnya kalau meskipun itu belum ditindaklanjuti ya, tapi gambarnya sudah ada. Gambaran adanya itu maksudnya misalnya kita tadi mau rencana kolaborasi dengan sekolah mana itu, kita sudah kan sebenarnya biasa kita komunikasi dengan sekolah lain, kita yang open dengan sekolah mana yang apa kita biasa tidak sungkan dan sekiranya bisa support, itu sudah ada rekomendasi beberapa sekolah yang nanti kita bisa untuk kolaborasi, termasuk yang tadi misalnya untuk rencana kunjungan studi tiru pun kita sudah punya gambaran tempatnya di SMK Gambaran. itu, Oke. sudah punya gambaran, cuman kita belum belum duduk bersama gitu Bu, baru person by person aja duduk bersama gitu. Oke. Kemudian untuk tindak lanjutnya ini berarti Pak kan sudah ada gambaran, gitu Pak. Iya. Berarti kira-kira untuk membantu Pak Pur dalam apa melaksanakan tujuan dari program ini, Pak Pur kan tidak mungkin sendiri, tadi ada tim nih Pak, ada Iya tim betul. dari PKK sendiri. Iya. Oke. Timnya juga tadi Pak Pur sudah sampaikan ada beberapa orang. Ya, meskipun yang tadi masih baru nih Pak, Iya, otomatis nanti untuk job desk-nya kan masing-masing nih Pak. betul. Kira-kira untuk mengantisipasi adanya tadi yang apa yang Pak Pur khawatirkan itu tentang yang masih baru, masih apa, itu tetap koordinasi nggih Pak, berarti nggih Pak nggih. Nggih Bu, nggih. Adanya koordinasi, kemudian nanti ada komunikasi lebih lanjut nggih Pak. Nggih, nggih. Kemudian kira-kira ini akan dilaksanakan kapan Pak Pur? Tadi sempat ngobrol nggih, karena kebetulan teman kami sudah ujian PAS ya atau AA apa namanya? AS ya itu ya, gantinya PAS tidak mungkin namanya juga ganti-ganti. Nggih. Jadi ini sudah besok terakhir. Nah, ini kita rencanakan setelah itu kita akan koordinasi, barangkali minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan untuk yang kita koordinasi internal sudah bisa kita agendakan gitu Bu. Nggih. Kalau yang keluar misalnya tadi rencana untuk kolaborasi atau tindak lanjut ya mungkin tetap kita biasanya kan kita tanyakan ke pihak yang akan dikunjungi terkait dengan kesiapannya, kan nanti kan juga terkait dengan personilnya lagi pas ada tidak gitu nih, pas ada kepentingan tidak kerepotan enggak gitu. Tapi secara prinsip minggu ini atau minggu depan di internal kami sudah bisa untuk yang tadi saya utarakan bisa tindak lanjuti. Oke, berarti untuk persiapan BKK tahun ini diharapkan nanti akan mencapai hasil yang seperti yang diinginkan nggih Pak Pur nggih. Bu, harapannya begitu. Kemudian nggih. Mungkin kegiatan coaching kita hari ini seperti itu saja Pak Pur. Oh, nggih Bu Lucy, nggih terima kasih banyak Bu Lucy ngobrol-ngobrol. Pertanyaannya nggih. Jadi tadi Satu lagi Pak. Oh iya, monggo. Kemudian nggih, satu lagi Pak, saya kok kelupaan ini. Iya. Dalam membantu Pak Pur dalam mencapai tujuan ini, untuk menjaga komitmen siapa saja yang terlibat Pak?
Kepala sekolah tetap ya Bu ya, penanggung jawab kepala Kepala sekolah sekolah tetap tetap ya. ya. Oke. Program kerja kan juga harus sepertujuan kepala sekolah, karena di situ kan mesti ada anggaran yang masuk di dalamnya. Nah, sehingga anggaran itu kan Oke. baru bisa diusulkan atau dipakai ketika ada persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian dari bendahara mestinya juga dilibatkan di dalamnya, karena terkait Dilibatkan. dengan Oke. terkait dengan misalnya anggaran ini masuk enggak, apa namanya, kodenya, kode Oke. rekeningnya dan sebagainya gitu. Dan tentunya tim Oke. PKK itu sendiri. Berarti tidak bisa bekerja sendiri, tetap harus melibatkan banyak pihak dari unsur-unsur sekolah gitu, Pak. Iya, Nggih. pasti pasti. Oke. Oke, semoga nanti untuk kegiatan yang Pak Pur rencanakan akan berjalan dengan baik dan lancar, nih Pak. Iya Bu, iya, Mungkin terima kasih. saya, nggih, mungkin ada kerisauan lain yang ingin Pak Pur sampaikan Mungkin yang bisa kita ya bahas ini, Pak. cukup sih ya. Saya kira yang penting nanti komitmen untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita rencanakan saja. Oke, Ya, itu. oke, oke, oke. Terima kasih Pak Pur untuk kegiatan coaching kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Pur. Iya, sama-sama Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini kayaknya 16 menit, 17 menit ini kayak Bu. 17 menit Pak. Nggih. Enggak apa-apa lah. Tidak masalah ya Pak ya. Nggih. Nggih, nggih. Nanti kalau misalnya ada yang kurang pas bisa kita edit saja ya Pak supaya lebih pas jadi 15 menit. Siap, siap. Oke. Ini saya Untuk sekalian refleksi. refleksi nggih Pak. Oke, nggih, nggih. Nggih Pak. Kira-kira apa yang tadi sudah baik selama percakapan Pak Pur? Nggih, yang sudah Saya baik sekalian ya ketemu. mungkin tujuannya sudah saya sampaikan ya. Tujuan coaching kita hari ini tadi saya sampaikan. Kemudian identifikasi apa saja yang akan kita bahas tadi sudah saya sampaikan ya, permasalahan-permasalahannya. Kemudian tadi tentang rencana aksinya juga sudah saya sampaikan ya. Terus waktu dan sebagainya kayaknya sudah masuk ya Bu ya, sudah unsur-unsur yang seharusnya ada tampaknya sudah ada ya Bu ya. Iya, iya, iya. Ya sudah Pak. Iya, iya, iya. Oke, berarti sudah ya Pak. Nggih, nggih, nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, apa yang menurut Pak Pur masih perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan Pak? Ya, yang perlu diperbaiki barangkali mungkin sistematis, artinya membahasnya itu runtut gitu ya. Kita berfokus di satu titik, kemudian selesai dulu gitu ya, kemudian baru membahas yang lainnya. Gitu Pak. Ya, itu barangkali tadi ada yang balik gitu ya Bu ya, sudah ke belakang. Enggak Pak. Kapan lagi ya Pak? Mohon maaf Pak, Oh, enggak ini apa-apa, memang Bu. berarti nanti itu refleksi coach saya Pak. Berarti berarti sistematika pembahasan runtut, berarti nanti Nggih. pertanyaan mungkin ya Pak dari saya ya Pak sebagai coach, Nggih. eh, pembahasan pertanyaan runtut nih Pak, pembahasan. Maafkan saya Pak Pur. Nggih, Bu. Sama-sama Bu. Runtut dari awal Iya. hingga akhir dari coach. Oke, oke. Kemudian apa yang Bapak Ibu perlu lakukan dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Pak? Nggih, kalau sebelum ya tujuan ya, jadi kita harus jelas dulu kita mau membahas apa, kita punya harapan apa dari coaching ini, itu yang sebelum nggih. Kalau selama Oke. mestinya ya kita fokus sama tujuan tadi ya, kita harapannya apa sih, sehingga Oke. ya biar kita harapannya tercapai, kita tidak membahas yang lainnya, kita fokus sama yang sedang kita bicarakan gitu, sehingga apa namanya, ide gagasannya nyambung yang sudah kita sampaikan tadi apa, kemudian ditambah apa lagi dan sebagainya. Kira-kira itu yang kalau menurut saya. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa yang akan Pak Pur lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, Pak? Ya, berlatih. Lebih banyak berlatih. Ya, karena sebenarnya ini kan bisa untuk banyak hal ya Bu ya, untuk murid-murid juga bisa. Dan Sebenarnya tidak hanya untuk pelajaran saja, betul, tidak hanya meskipun untuk pembelajaran. ya,
bisa untuk Untuk kegiatan sehari-hari betul juga ya, sebenarnya bisa ya Pak. bahkan untuk anak Nggih. kita aja bisa, Bu. Iya bisa. Nggih. Ya saya Atau kira ternyata memang nggih, nggih. nggih saya kemarin juga latihan Kembali untuk lagi anak setiap saya. perilaku itu ada tujuannya nggih Nggih, Pak nggih. betul betul. Ada Nggih, tujuan di saya kira balik itu nggih. yang paling pokok ya, kita biar lebih terampil nggih. Ya kita Nggih. latihan lagi Berarti perlu dengan banyak subjek latihan. yang berbeda, nggih, dengan bidang yang berbeda itu jadi kita lebih Nggih. terampil lah nggih. Gitu. Mhm. Kebetulan kok saya masih yang kemarin saja, enggak apa-apa ya Pak Pur. Iya, Bu. Iya, nggih santai Bu, kita wah, sama-sama belajar pokoknya, Bu. Oke. Pak Pur kemudian Ya, ya. apa yang Pak Pur rasakan pada saat di coaching saat ini Pak? Ya pasti coaching ya mikir Bu, nggih emang terus terang ya mungkin nggak terlalu kelihatan segar ya Bu, karena masih mikir gitu ya, mungkin masih agak Nggih. berkerut gitu ya, apa ya senyumnya nggak keluar gitu ya Bu ya, tapi di akhir-akhir setelah keluar semua alhamdulillah bisa senyum ya Bu, lega ya Bu. Oke. Berarti Ya masih ada rasa tegang nih Pak, nggih, rasa eh, tegang. hmm, ya mungkin sedikit ada Bukan ya, tegang Pak. ya sedikit ada, Nggih. cuman lebih kepada apalagi gitu ya, apalagi ya. Oh, nggih. Nah, apa lagi yang Berarti bisa oh saya nggih, bener. gali, apalagi yang bisa saya sampaikan ya gitu ya. Merasa Ya, karena saat di kebetulan hari coaching ini berarti saya merasa sibuk sekali, kebetulan ada ya saya kendala. makanya saya tadi ya Pak Pur masih sibuk sekali Iya, sampai iya. belum sempat buka laptop. Iya, ini juga belum selesai Bu, ada kendala di anak-anak yang PKL di luar kota, sehingga nanti ada harus Oh, ini yang ke sana, ada yang jemput anak ini. berarti belum kontur ini Pak, masih di sekolah Pak. Belum masih. Baru aja tadi masuk terus Oh, makanya luar telat tadi. biasa. Iya. Nggih, Nggih. merasa saya tolong dibantu nih Pak. Saya ngetik apa ini Pak? Saat di coaching merasa terus putih Pak. Ya, apa ya? Jadi selama coaching mungkin mikir nggih, mikir gitu terus atau Nggih, apa namanya? Ya tidak terlalu, senyumnya tidak keluar gitu ya Bu ya. Senyumnya tidak pikir keluar nggih. nggih, karena mikir apa yang Senyum kurang. ya apalagi yang bisa digali, apalagi yang bisa disampaikan gitu, sehingga ya mandan mandan serius gitu ya. Iya. Serius ya Pak, serius Iya, saat nggih. coaching. Tapi ketika selesai lega nggak Pak? Lega karena yang pertama udah selesai. Semua sudah disampaikan berarti sudah Ya, serba lega. lega yang kedua karena ya kalau saya rasakan, oh kayaknya ya emang ini sudah saya sampaikan ya, apa yang perlu saya lakukan sudah saya Oke, sampaikan gitu. Iya. oke. Berarti konfirmasi ya Pak. Iya. Tadi berarti apa yang sudah baik dari percakapan selama coaching berarti Iya. tujuan sudah disampaikan, Iya. identifikasi yang akan dibahas sudah disampaikan, permasalahan, kemudian rencana aksi dan rencana pelaksanaan sudah disampaikan. Iya. Kemudian yang menurut Pak Pur masih perlu untuk diperbaiki ya tentang tadi nggak Pak, sistematika pembahasan pertanyaan runtut dari awal hingga akhir dari coach mungkin Iya. Pak. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan sehingga dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching berarti harus jelas tujuannya Iya. sebelum dan saat melakukan coaching tetap fokus pada tujuan, Pak. Iya. Kemudian yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya harus lebih banyak berlatih untuk tetap melakukan kegiatan coaching, Betul. latihan dan latihan lagi, Pak. Kemudian umpan balik dari coaching yang dirasakan saat di coaching merasa harus berpikir, senyumnya mungkin kurang bisa keluar, serius, tetapi ketika semua sudah disampaikan merasa lega. Demikian nih Pak Pergi. Komplit sudah. Lega nih Pak Iya, sudah iya. selesai. Iya. Waktu kita mungkin sudah pas nih Pak. Iya, kalau jatahnya kan masing-masing 15 menit atau mas? Oke. Ya, berarti ya sudah. Kelihatannya tambahan 10 Iya. diberi waktu untuk refleksinya masih 10 menit, kelihatannya kita cukup nih Pak untuk refleksinya. Oh, Mungkin nggih. refleksi sudah bisa kita lengkapi. Nggih, Bu. Sudah. Ya, oke Pak. Untuk lembar refleksi kagungannya Pak Pur besok tinggal kirim. Oh, nggih, Bu. Sepertinya sudah Nanti oke. tulisannya bisa saya ketik nggak Bu ya untuk yang refleksinya, Bu ya? Barangkali yang saya tulis susah dibaca sama Bu Lucy nanti.
Oh, enggak apa-apa Pak. Nanti nanti kita kan kalau lembar refleksi Ya. bisa kita perbaiki nanti Oh nggak Pak? iya, Oke, betul tuh, nggih, nggih. Yang penting isinya sudah kita catat ya, sudah kita oke, rekam ya. Nggih, siap. nggih, gitu, Oke, nggih. mungkin kita tinggal menunggu teman-teman kembali ke main room deh Pak. Iya ini bukan gitu, nggih. Sama yang apa namanya demonstrasi kontekstual itu berarti tetap anu ya, kita seperti yang saya tanyakan kemarin ya. 3 CGP harus melakukan Ada seperti CGP. ini lagi, yang satu sebagai observer nggih. Kalau kemarin kan pertama kan Itu di kita berganti peran atau bagaimana ya Pak? Atau satu kegiatan saja? tiga-tiganya Misalnya, melaksanakan di setahu saya Bu. Kalau saya baca itu tiga-tiganya oh, dilaksanakan. Jadi kita berperan berarti sebagai saya, misalnya saya, Pak Pur, kemudian misalnya sama satu Bu lagi. Eli. Nggih. Berarti saya juga berperan sebagai coach, Iya, coachee, dan iya. observer berarti nggak Betul Pak? Oke, begitu nggih. Jadi bergantian seperti itu. Cuman oke, kan tadinya gantian. kan Bu Yuli menyampaikan dari yang hari ini, kegiatan hari ini kan nanti bisa Bisa dijadikan yang diupload jadi, ya tugas yang demonstrasi oh, kontekstual. Tapi kan tampaknya berubah ya, tampaknya berubah. Nanti kita yang oke, eh, perjelas lagi yang di oke, bagian oke, demonstrasi oke. kontekstualnya berarti tetap harus Ah, melaksanakan yang 3 CGP itu untuk tiga tiga peran yang oke, berbeda oke. itu. Tampaknya begitu sih kalau Kalau saya. menurut saya kok lebih mudah kalau misalnya ketemu langsung ya Pak. Jadi kita bisa ngobrol sebelumnya, Ya, nanti baru bisa rekam. juga, nggih, karena nggak pernah ketemu ya Bu, sim-siman terus. Oke, Tapi ya oke nanti Pak. sesuai dengan kelonggaran masing-masing ya, barangkali ternyata enggak. Iya, Oh kita iya. sepakat Coba nanti meeting aja. dikomunikasikan lagi Nggih, berarti nggih, nih Pak. nggih, nggih Bu ya. Situasional aja. Mungkin kalaupun, oke, Nggih, yang penting kalaupun sesuai nanti kerjaan. kita harus luring atau mungkin daring ya, tetap kita misal yang terdekat bisa mungkin ya Pak. Kalau misalnya terpaksa tidak bisa ya daring mungkin tidak apa-apa lah. Iya Bu, nggih, nggih. Menyiapkan Nanti waktu. sesuai Oke. dengan tadi situasi masing-masing ya Bu ya. Ini Kalau situasi ya masing-masing. ternyata lagi Masa sok Bu Usi Pak lagi tugasnya kegiatannya di itu luar kadang kota kan bentrokan susah. banyak sekali. Iya, Oke, misalnya ngambil jeda waktu pas selo, berarti kan sambil daring gitu. iya, Iya. iya, Ibu, tapi kan secara prinsipnya yang penting kan ada masuk lah ya. iya. Sebagai fasilitatornya kita laksanakan, sebagai coaching kita laksanakan, sebagai coach kita laksanakan, Observernya, iya, ya observer kita observernya. laksanakan. Ya sih Iya. menurut saya. Kalau lembar observasinya itu berarti belum ada ya? Eh iya kayaknya emang nggak ada Bu ya. Kayaknya nggak ada loh Bu. Iya, Ya lembar kalau kan observasi. saya download ya beberapa lembar untuk yang observasi itu, tapi itu untuk yang aksi nyata ya, yang untuk mulai Iya, supervisi Bu, untuk yang dari pra iya, observasi, pelaksanaan, ke pasca observasi kan berarti kan untuk yang aksi nyata itu kan untuk yang pembelajaran di kelas ya. iya, Nggih. Kalau iya. yang untuk observer pas demonstrasi itu kok kayaknya nggak ada ya Bu Belum ya. ada, iya. Iya, Iya. iya. Ya mungkin nanti bisa ditanyakan kalau misalnya nanti yang untuk aksi nyata itu bisa digunakan untuk dekon, berarti mungkin bisa digunakan ya Pak. Mungkin Pak Pur nanti bisa berbagi. Nggih, kalau aksi nyata kayak beda ya Bu ya. Oke. Beda karena yang aksi nyata ini kan supervisi pembelajaran ya. Ya, bukan coaching. Yang pra, oke, Ya, oke, ya kalau yang demonstrasi kan coaching. Nggih, tapi kalau yang oke. yang aksi nyata ini supervisi dari Yang pra, nggih, supervisi, pelaksanaan sampai oke, dengan yang paskanya gitu nggih. Ya ini oke, saya juga lagi nego teman ini karena kan sudah nggak KBM. Sudah nggak oke. KBM kan, KBM lagi kan masih nanti ya, nanti di semester depan. Semester 2, Ya, oke, meskipun kan kalau aksi nyata kan nggak ada duditnya ya, oke. nggak ada duditnya. Cuman ya nanti kalau soalnya kalau tempat saya kalau Bisa secepatnya dilakukan, lebih baik secepatnya ya, nih Pak. ya, tapi kemarin teman yang saya ajak itu, wah tapi anaknya suka susah ya Pak, udah nggak KBM ya Pak. Ya coba tak tanyakan dulu ya, apa bisa ditunda sampai semester depan tuh aksi nyatanya. Kalau enggak ya Oke, nanti oke, anulah oke. tak kondisikan muridnya yang mau kelas berapa gitu saya tak tawari begitu. Oke, Yang penting oke Pak. nanti yang apa Coba. namanya yang untuk supervisinya jenengan gitu. Jadi udah komunikasi juga sih. Tapi belum deal. Soal waktunya sama Oke, tadi oke. itu muridnya itu. Kalau Bu Lucy kan udah nggak ngajar ya. Saya nggak ngajar Iya, Pak, kan nggak makanya itu ngajar. kadang-kadang ya. Iya,
Oke. Malah Tapi kebetulan saya terbantu kemarin itu sudah supervisi beberapa guru iya, untuk persiapan PKKS, kemudian untuk PKG juga, Pak. Jadi iya. untuk kalau untuk lembar observasi pra, terus pas observasi sama pasca itu saya agak